Aku seneng, aku punya teman baru. Mbak Ella dulu deh. Aku dulu. Iya. Aku tuh kan selalu percaya kekuatan percakapan sih buat banyak hal. Jadi aku suka banget dapat kesempatan ini gitu ya. Kartu-kartunya sangat membantu. Aku suka pakai teknik yang sama juga sebetulnya buat murid-murid, buat kenalan dalam berbagai topik. Tapi aku suka pertanyaan-pertanyaannya terbuka, tapi juga banyak yang ini imajinatif. Kalau aku suka karena ternyata pertanyaan-pertanyaan ini can really start and spark conversations gitu. Yang saya sukai pasti sama ya, masalah pertanyaannya itu pertanyaan banyak yang sangat mengejutkan. Ya, kadang-kadang saya harus mikir juga jawabnya gitu. Sama ini sih mungkin kayak ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau hari-hari nggak akan gue pikirin. Ngapain juga gue pikirin bagian mana tubuh gue yang paling gue suka. Itu ya jadinya apa ya, saya bisa ada beberapa pertanyaan tadi yang akhirnya seperti kayak akhirnya saya bisa mengingat kembali masa-masa kecil kayak gitulah. Ya, stuff that you don't really think about on daily basis gitu, tapi jadi kayak jadi mengingat-ingat susah gitu ya Yan. Kalau aku sih suka ya pertanyaannya sebenarnya sederhana gitu ya, sederhana ya, nggak perlu dibuat-buat juga jawabannya apa gitu kan, dan emang mewakili keadaan kita sekarang gitu. Saat jadi disabilitas memang kayak ada jarak sama teman-teman yang non disabilitas gitu kan, jadi permainan kayak gini, pertemuan seperti ini tuh jadi kayak satu nambah PD-nya kita pribadi juga, terusnya juga edukasi juga sama teman-teman non disabilitas karena memang kita tuh tidak seperasa itu. Kadang-kadang kan orang kalau ketemu nggak mau negorin itu bukan karena merekanya nggak mau, tapi kan takut tersinggung, takut marah. Ya kita nggak sebaper itu gitu kan. Selalu pengen bilang tuh kayak gitu. Jadi manfaatnya sih ya besar banget sih buat pribadi, bisa kenal baru juga sama sosok Mbak Mel yang ternyata penyiar juga, ternyata pengusaha juga, luar biasa lah. Manfaatnya sih aku dapat banget gitu. Kalau dari aku sih yang jelas manfaatnya banyak. Yang pertama pastinya dapat banyak ilmu karena yang ngobrol sama saya ini orangnya ya luar biasa lah gitu. Orang yang sudah berpengalaman dan orang yang keren gitulah, banyak ilmunya. Ya, yang menarik di konsep kartu kata kita itu ya kita bisa berbagi pengalaman, meskipun tadi aku lebih memanfaatkan my curiosity, jadi lebih banyak aku nanya Peter karena aku yang pengen tahu lebih banyak mengenai dunia Peter. Tapi sebenarnya ini bagus untuk saling bertanya sehingga ada saling memahami di antara keduanya gitu ya. Jadi maaf aja tadi aku lebih banyak nanya Peter. Karena Peter buat aku lebih menarik daripada aku. Pasti masih banyak ilmu yang Mas Edward ini punya gitu yang cerita mungkin Mas cerita. Ya, cerita pengalamannya dan segala macam yang pengen saya tahu gitu loh. Tapi ya terlepas dari itu sih melatih saya juga untuk ini Mbak, untuk bisa ngobrol dengan orang baru. Aku jadi lebih paham perasaan disabilitas. Sering aku berempati, tetapi nggak pernah berkomunikasi seperti sekarang. Dengan komunikasi ada nuansa yang lebih dalam yang aku bisa
tangkap sehingga aku bisa lebih paham. Kalau buat aku yang paling sulit ini nih Wendy. Nih, Apa tuh? jika kamu diberikan kesempatan selama sehari Oh. merasakan kehilangan indera yang saat ini kamu miliki, apakah kamu akan mengambil kesempatan itu? Ya karena again aku tidak belum bisa. Selalu pertanyaan saya, Tuhan kalau amit-amit kalau something happen with my eyes gitu, saya bisa kuat nggak ya? Aku sih sama ya. Itu agak membuat aku terbengong-bengong juga sih sebenarnya sama kartu yang tadi. Jika sehari dikasih kesempatan menjadi seorang disabilitas, apa mau diambil apa enggak gitu. Nah, aku sempat mikir apakah aku bakal jadi disabilitas ganda atau berganti disabilitas nih gitu. Kasihan nih ini. Mungkin masih ada klausul itu di bawah tuh. Maksudnya ditukar ya Mas ya. Kalau kasihan bener dapat 2 nih gitu. Tapi lucu sih mikirnya. Jadi kita kebayangin juga kan, oh kalau jadi ini gimana ya gitu, kalau jadi tunadaksa gimana, kalau jadi tunarungu gini, oke lah. Gua mau cari yang paling enak dah gitu. Paling kayak gitu sih kalau aku ya. I don't know ya, kayak yang tadi aku bilang gitu, kayak kalau misalkan it's for a day untuk imagining not being able to do stuff yang seperti biasa kita lakukan tuh, apalagi di saat aku ngobrol sama Yani gitu, aku penuh kekaguman sama dia sih terus terang. Jadi kayak ini orang hebat banget ya. I don't think kalau aku ada di dalam kisah hidupnya Yani, aku nggak tahu sih apakah aku bisa seperti Yani sekarang, bisa menerima dengan ikhlas, bisa punya keluarga, bisa membesarkan anak, bahkan bisa punya usaha dan ngegaji orang, jadi bos gitu, jadi leader tetap dengan disabilitasnya. I don't think I can do that gitu. Umumnya semua orang pasti mau kalau dia ada waktu, ya kadang-kadang seminat-minatnya orang, tapi dia sedang punya jadwal yang padat, ya pastinya sulit. Tapi kalau saya lihat sejauh dia bukan orang yang tertutup, harusnya sih tertarik pada konsep seperti ini. Saya akan rekomendasikan ke beberapa teman saya yang menurut saya orang-orang pintar, tapi ya tadi itu, tapi mereka sebetulnya pintar, punya empati, baik hati dan sebagainya, tapi mereka tidak pernah punya waktu untuk melihat ke pojok ini nih gitu, tentang dunia ini, bahwa ada dunia disabilitas dengan segala kehebatannya, bahwa seorang tunanetra bisa main futsal gitu ya, dan menurut saya itu akan sangat menambah kaya kedua dunia ya.